kembali lagi bersama channel Generasi Milenial. Lebaran memang selalu identik dengan sajian kue kering. Namun, kalau kamu bosan dengan kue kering, gak ada salahnya mencoba menyajikan kue basah. Kue basah bisa menjadi hidangan pencuci mulut setelah menyantap makanan berat, seperti opor ayam atau rendang. Berikut beberapa resep kue basah yang bisa kamu coba di rumah untuk sajian Lebaran. Tunggu apa lagi? Simak video yang satu ini. 5 resep kue basah untuk sajian Lebaran Idul Fitri. Yang mana favoritmu? Number 1. 1. Lapis legit. Bahan-bahan yang digunakan: 60 gram tepung terigu, 30 butir kuning telur, 4 butir putih telur, 300 gram gula pasir halus, 30 gram tepung maizena, bumbu sepekuk secukupnya, cake emulsifier secukupnya, 400 gram mentega, 20 gram susu bubuk. Cara membuatnya: siapkan wadah, masukkan kuning telur, gula pasir halus, dan putih telur. Kocok semuanya hingga rata sempurna dan lembut. Masukkan 1 sendok kecil cake emulsifier, lalu kocok lagi sampai benar-benar mengembang. Masukkan tepung terigu, susu bubuk, 1 sendok kecil bumbu spekuk, dan tepung maizena. Aduk kembali hingga semua bahan tercampur sempurna. Masukkan mentega dengan cara ambil sepertiga bagian, lalu aduk sampai tercampur sempurna. Ulangi lagi sampai mentega habis. Panaskan oven hingga benar-benar panas. Siapkan loyang dan beri kertas roti di bagian bawahnya. Olesi loyang dengan sedikit margarin. Tuang adonan sekitar 50-60 gram untuk lapisan pertamanya, lalu ratakan. Masukkan ke dalam oven yang sudah panas dan panggang dengan api bawah hingga berwarna agak kecoklatan. Keluarkan loyang, tuangkan adonan lagi di atas adonan pertama, lalu masukkan loyang dan panggang dengan api atas hingga warna coklat. Keluarkan loyang lagi, tuangkan adonan lagi di atas adonan kedua, tekan sedikit supaya rata. Panggang lagi dengan api atas sampai berwarna agak kecoklatan hingga 5 menit. Ulangi sampai semua adonan habis dan panggang sampai lapis legit matang. Number 2. 2. Bolu kukus ubi. Bahan biang: 40 gram tepung terigu, 50 ml air, 1 sendok teh vermipan, 1 sendok teh gula pasir. Bahan adonan: 200 gram ubi ungu, kukus lalu haluskan, 150 gram tepung terigu, 120 gram gula pasir, 100 ml santan kental, 2 butir telur ayam, setengah sendok teh garam. Cara membuatnya: siapkan wadah, campurkan semua bahan biang dan biarkan 30 menit hingga mengembang. Masak santan dan gula pasir hingga gula larut. Aduk-aduk supaya tidak mendidih dan pecah. Setelah itu, matikan api. Siapkan wadah lainnya, masukkan ubi ungu, telur ayam, dan garam. Lalu aduk hingga rata. Masukkan adonan biang yang sudah dicampur sebelumnya. Aduk merata. Tuang sedikit demi sedikit tepung terigu hingga habis dan biarkan hingga 2 jam atau hingga adonan mengembang. Panaskan kukusan. Tuang pada kertas bolu kukus setengah bagian saja. Kukus dengan api besar. Lapisi penutup kukusan dengan kain agar airnya tidak jatuh ke kue. Setelah kurang lebih 40 menit, umumnya sudah mengembang dan kue siap diangkat. Number 3. 3. Kue lumpur labu kuning. Bahan-bahannya: 30 gram labu kuning, kukus lalu haluskan, 100 gram gula pasir, 60 gram margarin lelehkan, 3 sendok makan fiber krem, larutkan dalam 200 ml air hangat.
130 gram terigu segitiga, 1 butir telur ayam, bubuk vanili secukupnya, kismis secukupnya. Cara membuatnya: blender labu kuning dengan 100 ml larutan fiber krem, lalu tuang ke dalam sebuah wadah. Masukkan telur dan vanili, lalu kocok menggunakan whisk hingga rata sempurna. Masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit, lalu masukkan sisa larutan fiber krem, aduk kembali hingga rata. Masukkan margarin cair, lalu aduk kembali hingga rata. Panaskan cetakan, olesi dengan minyak goreng. Setelah cetakan panas, kecilkan apinya. Tuang adonan ke atas cetakan, beri kismis sebagai topping, lalu tutup cetakan. Tunggu sampai bagian atas adonan tidak basah dan bagian samping adonan berubah warna agak kecoklatan. Number 4. 4. Dadar gulung. Bahan untuk kulit: 250 gram tepung terigu medium, 2 butir telur, setengah sendok teh garam, 500 ml santan, 1 sendok teh pasta pandan. Bahan untuk isian: setengah butir kelapa parut, 150 gram gula jawa, 1 sendok teh garam, 2 lembar daun pandan, 100 ml air. Cara membuatnya: untuk membuat kulit, siapkan wadah terlebih dahulu. Campurkan semua bahan kulit hingga rata dan adonan encer. Panaskan margarin di teflon, goreng dadar tipis-tipis. Ulangi hingga adonan kulit habis. Untuk membuat isian, siapkan wajan dan campur semua bahan isian dan masak di atas api sedang sambil diaduk terus hingga rata. Siapkan 1 lembar kulit dadar, isi dengan 1 sendok makan isian, lalu lipat amplop. Ulangi sampai kulit dadar dan bahan isian habis. Number 5. 5. Talam pandan. Bahan untuk lapisan bawah: 260 ml santan, 100 gram tepung beras, 30 gram tepung tapioka, 5 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh pasta pandan, 1/4 sendok teh garam. Bahan untuk lapisan atasnya: 200 ml santan encer, 3 sendok makan tepung beras, 3 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh garam. Bahan pendukungnya: minyak goreng secukupnya. Lalu cara membuatnya: siapkan wadah, campur semua bahan lapisan bawah, kemudian tuang santan sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan whisk sampai tidak ada bagian yang menggumpal. Siapkan wadah lainnya, campur semua bahan lapisan atas, aduk menggunakan whisk sampai tidak ada yang menggumpal. Panaskan dandang kukusan, alasi tutupnya dengan kain bersih. Olesi cetakan talam dengan sedikit minyak goreng. Kemudian panaskan di kukusan. Setelah panas, tuang adonan lapisan bawah sekitar 3/4 cetakan. Kukus kurang lebih 10 menit. Tuang adonan lapisan atas, kemudian kukus selama 15 menit. Nah, itulah beberapa resep kue basah untuk sajian spesial Lebaran. Idul Fitri jadi lebih berwarna meski di rumah aja. Resep kue basah mana nih yang akan kamu coba untuk sajian Lebaran nanti? Ketikkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share juga channel ini ke semua media sosial kamu.